Jadi kita harus menunjukkan semangat pagi kita dengan lebih luar biasa. Oke? Sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat merdeka. Oke, coba yang duduknya berdiri menghadap ke ibu ya. Posisinya lagi ada di depan. Oke. Nah, anak-anak, ibu mau cek semangat kalian sekali lagi. Masih ingat kan? Untuk lagu selamat pagi. Oke, kita coba mulai ya. 1, 2, 3. Selamat pagi, siang, selamat siang, kerja keras, selamat sore, tetap semangat, selamat malam, mimpi yang indah. Anak-anak, selamat pagi. Siap kalian udah siap belajar? Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Ketua kelasnya. Oke. Baik, posisi siap untuk berdoa. Silakan suka-suka pimpin. Teman-teman sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba cek kerapihan dan kebersihan meja dan diri kalian. Apakah sudah rapi? Sudah rapi? Coba kalau sudah siap, duduknya seperti apa? Tegak, ya bagus. Coba cek keren. Nah, karena ibu lihat sudah siap begitu ya. Sekarang coba lihat samping kanan kiri depan belakang. Siapa nih temennya yang bagus? Kalau yang sakit apa? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau batuk kalian harus jaga kesehatan. Sekarang kan cuacanya nggak tentu ya, kadang hujan, kadang panas. Nah, itu tuh sangat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Jadi kalian hindari makanan atau minuman yang mengandung pedas, lalu minuman dingin. Ini yang minum es kemarin. Harus dijaga ya makanannya ya, karena kan cuacanya juga lagi
Sudah siap semuanya?
Nah, sticky note-nya simpan di ujung meja, nanti lihat kesepakatannya ada apa aja. Yang sudah ditumpang di meja ya. Di kayu nawa mau nempel. Oke, sudah ya. Banyak kali kesepakatan kelasnya. Ini tentang apa kesepakatan kelasnya? Tidak boleh berantem, tidak boleh berisik, tidak boleh ngobrol, tidak boleh jalan-jalan. Iya kan? Tidak boleh berisik sama ya, tidak boleh memukul meja, tidak boleh ke toilet saat pembelajaran. Ada warisnya kalau tidak boleh dipakai masker. Lalu tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh ngobrol. Nah, kalau yang ini apa ya kesepakatannya?
ini tampaknya alam bersahabat dengan kita ya. Alam, sahabat, kita. Sahabatmu itu namanya si alam ya. Hihi, bukan begitu. Maksudnya adalah keadaan alam sekitar kita hari ini ya. Cuaca yang cerah, pepohonan, gunung-gunung, atau masyarakat di sekitar kita. Betul sekali. Inilah yang disebut kenampakan alam, yaitu segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Pantai yang madai maupun gunung yang menjulang adalah salah satu contohnya. Oh begitu ya. Berarti kenampakan alam sangat berhubungan dengan sekitar kita ya. Tentu dong, kenampakan alam sangat berpengaruh terhadap potensi kekayaan alam suatu daerah. Aku jelasin ya. Pegunungan dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Selanjutnya, dataran rendah dapat dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pertambangan industri, perdagangan, dan lainnya. Lalu, pantai dan laut dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri, dan lain-lain. Berikutnya, sungai dapat digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Dan yang terakhir, danau dan waduk dapat dimanfaatkan masyarakat untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA. Jadi setiap daerah memiliki kekayaan alam yang sangat penting ya, sesuai dengan potensinya. Benar, misalnya di Kediri. Kediri sebagai penghasil padi, jagung, ubi kayu, ubi jalan, kedelai, kacang tanah, dan buah-buahan, di mana sangat penting untuk pangan kita. Sementara di Pulau Sumatera banyak ditemukan batu bara yang banyak digunakan untuk pembangkit listrik. Jadi, setiap daerah memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Hal ini karena penampakan alam dan letak geografis yang berbeda, sehingga mempengaruhi hasil atau kekayaan alam daerah tersebut. Misalnya, di daerah pantai akan menghasilkan berbagai jenis ikan dan kekayaan laut lainnya. Sedangkan di daerah pegunungan ataupun dataran rendah, hasil alamnya akan berbeda. Lalu bagaimana suatu daerah dapat tetap menyediakan produk-produk yang tidak tersedia dari kekayaan alam di daerahnya? Kita dapat mendatangkan produk kebutuhan kita dari daerah lain loh, begitupun sebaliknya. Bahkan kita juga dapat mendatangkan dari luar negeri maupun sebaliknya. Iya, tepat sekali. Dengan menggunakan jasa pengiriman dalam maupun luar negeri, kita dapat memenuhi kebutuhan kita ya. Oh, sekarang aku mengerti. Kesimpulannya, 1. Potensi kekayaan alam sebuah daerah bergantung pada bentang alamnya. 2. Suatu daerah dapat mendatangkan kekayaan alam dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. 3. Pengelolaan kekayaan alam yang bijak dapat membantu mempertahankan keberadaannya hingga generasi berikutnya. Sekian, terima kasih. Tadi kan sudah melihat tentang apa penampakan alam dan kekayaannya. Kita lihat nih di sini juga ada meja. Kita bisa lihat
dijadikan curug juga. Ada yang tahu curug di mana ada di Bogor? Ada Curug Nangka, Curug Bidadari. Nah, sungai juga bisa dijadikan tempat wisata seperti curug. Ini paham ya? Oke. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Nah, sekarang kalian simak baik-baik ya. Nah, tadi kan kita sudah melihat dari video pembelajarannya mengenai kekayaan daerah dan kekayaan alamnya. Lalu juga melihat dari media seperti apa sih dari penampakan alam dan kekayaan alamnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai daerah dan kekayaan alamnya. Nah, itu mau tanya sekali lagi, di mana sih kalian tinggal? Di Bogor, kota apa kabupaten? Kota Bogor. Nah, kita lihat di sini kota Bogor. Kota Bogor dikenal sebagai istilah apa? Kota putih. Dan kenapa dikatakan sebagai kota putih? Curah hujannya yang tinggi. Lalu kota Bogor memiliki topografi berbukit dengan udara yang lebih sejuk dibanding daerah di sekitarnya. Nah, di kota Bogor juga dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten. Nah, kita lihat nih yang tadi kita bahas sebelumnya. Kekayaan alam di kota Bogor ada taman botani di kebun raya, taman konservasi di IPB. Kalian tahu IPB? Juga itu ada taman konservasi untuk pemeliharaan tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini berarti kekayaan alam yang ada di kota Bogor pertama ada kebun raya sebagai hutan tropis. Lalu di IPB ada taman konservasi. Selanjutnya ada kawasan konservasi. Taman Nasional ya, Taman Nasional Gunung Halimunsalak. Nah, kalian tahu Gunung Salak? Tahu. Nah, di situ ada taman konservasinya, kawasan konservasi. Konservasi di sini seperti kayak untuk perlindungan tumbuhan dan binatang-binatang liar yang ada di Taman Gunung Halimunsalak ini. Yang Taman Gunung Halimunsalak ini bisa dijadikan tempat pariwisata, tempat olahraga juga bisa. Lalu ada sungai dan air terjun. Nah, tadi ada berbagai curug di Padan, Curug Cigamaya, Curug Bidadari. Di sini ada pernah main curug nggak? Nah, hati-hati ya, curug dan nah, lalu selanjutnya ada pertanian dan perkebunan. Di sini di rumah, jadi di suatu kecamatan itu ada yang namanya teh. Juga apa kalau dijadikan oleh-oleh? Talas. Nah, talas itu bisa dijadikan apa nih kalau talas? Bolu. Lalu bisa jadi keripik gitu. Jadi Bogor juga dengan daerah lain itu berbeda. Seperti misalnya nih, kita lihat di daerah Cianjur itu kan banyak padi-padian ya. Nah, di situ jadi setiap daerah itu memiliki potensi hasil alam yang berbeda. Nah, kita bahas lagi nih yang tadi di video. Ada pegunungan. Pegunungan di Bogor di mana ya? Puncak. Nah, di sini daerah pegunungan ini sebagai dataran tinggi yang memiliki cuaca yang sejuk, cocok untuk dijadikan lahan perkebunan dan pertanian. Seperti tadi Bunda, di puncak Bogor itu banyak perkebunan mangrove. Nah, selain itu daerah pegunungan juga dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, olahraga. Nah, di daerah puncak itu kan juga ada taman safari ya. Nah, taman safari juga dijadikan tempat wisata yang bagus juga. Lalu selanjutnya ada apa nih? Dataran rendah. Kira-kira dataran rendah tadi yang apa?
perindustrian dan juga perkantoran. Nah, tadi kenapa sih di pegunungan ada bisa dijadikan perkebunan juga, tapi di dataran rendah juga ada perkebunan juga. Nah, ini tergantung jenis tanaman. Jadi ada beberapa tanaman yang bisa ditanam di daerah pegunungan yang cuacanya itu sejuk. Ada juga yang tanaman di dataran rendah yang cocoknya ditanam di daerah yang tidak terlalu dingin. Nah, pemanfaatan dataran rendah yang tadi nih, keekonomian misalnya di daerah Karawang atau Bekasi. Lalu juga ada pusat industri di Jakarta, pusat perkantoran di Jakarta. Semarang itu sebagai perikanan. Kenapa di Semarang ada perikanan? Karena di Semarang itu ada pantai. Ada pantai, ada laut. Kenapa di Bogor nggak ada? Di Bogor nggak ada pantai. Ya, Bogor adanya apa? Banyak ya, karena dataran rendah. Lalu ada pantai dan laut. Pantai dan laut ini dimanfaatkan untuk tempat pariwisata, perjalanan, rekreasi, olahraga, dan ekonomi. Nah, contoh pemanfaatan pantai untuk ekonominya, yaitu ada pantai Bali. Di Bali itu untuk pariwisata. Lalu di wilayah laut pemanfaatannya sebagai jalur transportasi. Kalian melihat gak sih kapal-kapal besar? Kalian tahu kapal-kapal besar itu mengantarkan tujuan lain begitu. Jadi kan mudah transportasi. Kalau yang tadi Bogor nggak ada laut ya. Kalau kita mau itu yang dekat ya Kabupaten Batu, Jawa Tengah. Oh, kampung itu naik kapal. Ya, jadi itu salah satu contohnya ya. Kalau kalian mau pulang kampung, melalui kapal laut. Nah, lalu ada apa lagi? Sungai. Dijadikan apa nih sungai? Dijadikan PLTA, irigasi, ikan-ikan yang ada di sungai itu sama nggak dengan ikan yang ada di laut? Beda. Nah, juga di sini yang tadi kita bahas sungai yang ada di Bogor bisa dijadikan tempat wisata, juga bisa dijadikan PLTA. Lalu terakhir nih ada danau dan waduk. Danau itu beda dengan sungai ya, kalau danau itu dia lebih luas. Kalau misalnya laut kan dia lebih luas, kalau seperti ini. Nah, untuk danau juga dijadikan untuk perikanan, ada yang sama ya. Nah, untuk pemanfaatan kita kan Bekasi, Bogor dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa ya, termasuk di Bogor. Nah, gimana sih cara agar kekayaan alam itu tidak habis? Saya tahu caranya gimana? Dimanfaatkan dengan baik, dengan bijak, dan juga tidak serakah. Kalau serakah, akibatnya apa? Kita serakah dengan kekayaan alam. Kita bisa menjadikan bencana ya, misalnya kalau yang pegunungan kita terus tanah kita ambil pulang, itu bisa terjadi longsor. Jadi kita tidak boleh serakah ya. Nah, kita mengingat juga nih potensi kekayaan alam ini bergantung pada penampakan atau bentuk alamnya. Tadi sebagai contoh ya, daerah Bogor dengan daerah yang lain itu berbeda, hasil alamnya pun berbeda. Nah, kalau misalnya di Bogor tadi nggak ada ikan, nggak ada ikan laut, caranya gimana sih biar kita dapat? Itu adanya pertukaran atau dari daerah lain mendatangkan suatu makanan tersebut. Jadi kita sama-sama saling membutuhkan, saling melengkapi dari hasil kekayaan alam. Oke, di sini tadi
cara bermainnya sama seperti ini, adalah kuis gitu ya. Jadi nanti ibu minta 4 orang ya nanti ibu sesinya. Nah nanti masing-masing dari kalian memegang misalnya berarti dia kan ya, tapi kalian lempar. Misalnya si bagian kayak kemarin ada di sini dan bagian kalian nanti sebutkan ini dari kenampakan terus supaya alamnya apa dan juga kenapa dia ada di sini. Oke, siap ya. Kita ya hijau aja kan. Lepas ya. Sekarang kalau yang berapa yang hijau. Sekarang duduk dulu. Mulai lagi ya. 1, 1,
bagaimana memanfaatkannya terhadap apa? Sebagai apa kalau ada kapalnya? Misalnya transportasi.
dulu ya. Stick ininya simpen dulu ya. Silakan tulis dulu nama-nama kelompoknya dan nama kelompok dan nama kelompok. Coba perhatikan dulu teman-teman, ibu mau beri arahan atau petunjuknya. Nah, kalian bisa lihat yang di kertas ini. Coba tunjukin muka ini. Dibalik ini. Nanti kalian lem hanya bagian ininya aja ya. Jangan sama yang putih. Jadi atasnya aja dilem, oke? Di atas ini dilem, lalu tempel. Terserah kalian mau tempelnya di mana. Lalu nama kelompoknya juga kalian tempel. Ingat ya, yang dilem hanya bagian warnanya aja. Yang ini, oke? Oke, silakan. Nanti setelah selesai nanti Bapak bisa lihat. Setelah ditempel, kalian bisa menjawab. Lihat kan ada gambar di depan. Kalian bisa lihat itu apa saja, penampakan apa. Lalu ada penampakan alam yang di sini tulis banyak pegunungan,
penampakan alam di mana ya? Tuh. Kamu jawab apa? Coba sini ibu lihat. Ini ada sih yang di itu yang apa? Yang di ikonnya coba. Nah, kalau ini jawabannya di belakang pemanfaatan. Ini udah benar. Tapi simpannya di sini di bagian pemanfaatan. Ini gambar apa? Orang lagi mancing ya, lagi nelayan. Orang nelayan adanya penampakan di laut seperti di laut. Nah, terus penampakan alamnya di laut. Pemanfaatan di laut apa? Contoh daerah yang kalian tahu apa? Yang biasanya. Iya benar. Untuk tujuan pemanfaatannya terus tadi kita bisa jelas. Oh, packing dulu aja. Tulis laut. Bisa. Ada yang punya tiket, mau pinjam. Jawaban. Punya B. Punya B. Sudah? Ibu. Jawaban. Yang tadi. Sudah siap semua ini kawan-kawan kami jawabannya ada di bahan ajar tadi ya yang itu. Selesai? Ya. Kalau masih ada waktu kalian harus boleh menghiasnya ya. Iya, seorang guru balet. Ke daerahnya. Oke, yang sudah mari kita kembalikan. Sudah. Coba dijelasin mana presentasi dulu ya. Udah selesai? Baik, karena kita sudah
pagi biar konsentrasi semakin semangat. Yang tadi ya, semangat pagi. Biar September kita satu empat gitu ya. Oke, siap? Semangat pagi. Yang tadi saya buat oke kelompok kebun raya mari ke depan. Yang lain simak dulu ya. Kelompok kebun raya presentasi. Silakan baca salam, perkenalan, lalu itu gambarnya gambar apa, lalu semua baca aja yang apa berdepan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kebun raya akan menjelaskan mempresentasikan tentang sejarah kebun raya dan kaitannya. Alam gambar perkotaan. Adanya di penampakan bentang alam apa? Dataran rendah, pemanfaatan dataran lunak apa? Apa sih? Ayo baca aja. Dataran rendah ujung aktivitas pertanian daerahnya penampakan alam. Bagaimana kasih tepuk tangan untuk kelompok kebun raya. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak ke kebun raya? Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok sama sekali, silakan. Apa sih? Boleh. Selain kelompok sama sekali, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Taman Safari akan mempresentasikan
project yang lucu. Nanti lagu berhenti kalian buka biar temennya lihat. Oke, silakan pegang bukunya. Tadi aku mau saya akan siap ya. Ini Pak. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan tanggal ya. Sekarang tanggal 13 Februari 2025.
Ya.